Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 3 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu, tanggal 3 Juli 2024. Bottom of the deck, oh, ada yang menyesali atas tindakannya. Di sini dia merasa malu, telah mengkhianati kamu, telah menyakiti kamu, telah membuatmu terluka. Dan aku lihat di sini semua kebohongan, perselingkuhan ataupun hal-hal yang berkhianat ya, yang melukai kamu semuanya terbongkar. Dan ya, aku lihat di sini semuanya kamu sudah tahu dan dia merasa bersalah dan malu banget sama kamu. Oke, kita lihat dari energi dia ada Ten of Wands. Aku melihat bahwa sebenarnya dari awal kalian itu ya memang punya sifat yang sama-sama egois ya. Kamu egois, dia egois, sama-sama tidak mau terlihat lemah ya. Kamu tidak mau terlihat lemah, kamu tidak mau terlihat lemah, sama-sama menunjukkan power. Kamu orangnya berpower, dia juga ingin menunjukkan powernya. Jadi di sini tidak ada tanda-tanda ingin terlihat lemah atau rentan terhadap satu sama lain. Padahal sebenarnya dari awal pun kalian sudah sepakat ya untuk saling mengandalkan satu sama lain, tapi nyatanya di sini kalian ingin menanggungnya masing-masing, sendiri-sendiri gitu ya. Terus itu juga akhirnya karena kalian selalu melakukan situasi yang seperti ini, banyak hal-hal yang tidak berjalan semulus apa yang kalian inginkan di hubungan ini. Akhirnya hubungan kalian banyak sekali gangguannya, banyak sekali halangan rintangannya, dan menimbulkan hubungan yang tidak sehat di sini ya. Karena dia percaya bahwa menyimpan semua masalah atau beban itu ke diri sendiri itu akan membantu orang lain atau tidak akan menyulitkan orang lain gitu ya. Dan ya sehingganya menjaga keamanan dan kenyamanan hubungan kayak gitu loh. Padahal kenyataannya justru malah menjadi kesalahpahaman. Akhirnya di sini ada yang akhirnya tidak percaya atau tidak saling percaya atas sesuatu atau atas tindakan dia gitu. Ada yang curiga, mungkin kamu yang curiga terhadap dia, kenapa tiba-tiba dia berubah, kenapa dia tidak banyak bercerita, kenapa dia tidak mengungkapkan apa yang terjadi pada dia, seperti itu ya. Aku lihat jadi apa ya, situasi atau keputusan dia untuk menangani masalahnya sendiri justru malah disalahartikan oleh kamu, dan ya ada kecurigaan dan akhirnya salah paham. Kalau aku lihat memang dia ini orang yang sangat pekerja keras banget ya. Dia ini orang yang pekerja keras atau bahkan bisa dibilang tuh kayak gila kerja. Orang yang berorientasi pada pekerjaan itu harus selesai gitu loh ya, harus ditanggung sendiri. Apalagi dia menganggap bahwa ini masalahnya, atau mungkin bisa jadi dia seorang pria sehingga harga dirinya tinggi, sehingga dia beranggapan bahwa dia harus bisa bekerja keras dan menghasilkan uang sendiri gitu. Dia orang yang bisa diandalkan ya, dan mungkin memang saat ini dia itu memang diandalkan oleh keluarganya. Mungkin dia anak pertama atau anak yang ya sangat diandalkan keluarganya. Orangnya efisien sebenarnya ya, orangnya efisien. Terus orangnya juga sabar. Cuman memang agak lambat orangnya kalau misalkan dalam mengambil suatu keputusan atau
tindakan. Kenapa lambat? Karena dia tidak mau salah mengambil langkah atau nantinya dia akan menyesali tindakannya gitu loh. Dia juga nggak mau terburu-buru gitu, sehingga lambat tapi mantap gitu ya. Dia pekerja keras, bahkan berkomitmen dalam pekerjaannya, orangnya sabar dan konservatif ya, orangnya memang agak kolot ya. Kemudian aku melihat di sini tuh sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini bisa diandalkan. Ya, bahkan hubungan ini sebenarnya kuat ya, saling bisa mengandalkan, saling bisa diandalkan. Bahkan aku melihat hubungan ini tuh sebenarnya dalam hubungan yang serius gitu loh. Kamu ingin mencari pasangan hidup, dia pun sebenarnya ingin mencari pasangan hidup gitu loh. Cuman mungkin karena orangnya terlalu teliti, orangnya pekerja keras, ya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mungkin kurang kurang quality time bersama kamu gitu ya. Akhirnya salah paham gitu ya. Terus juga ada Seven of Cups, ya dia banyak pilihan. Aku lihat di sini kamu tahu dia banyak pilihan. Pilihan itu banyak ya, nggak cuma tentang pasangan, tapi juga mungkin tentang karir, tentang teman, tentang situasi gitu ya, sehingga mungkin dia juga harus memikirkan antara pilihannya antara kamu atau pekerjaan dulu ya, antara kamu atau keluarga dulu ya, antara kamu atau keuangan dia dulu ya. Nah kayak gitu ya, bisa juga tapi dengan pasangan lain, misalkan antara kamu atau si A ya, atau si B ya gitu. Tapi dia orang yang toleransi ya. Jadi kalau misalkan nih kamu kesel ya karena misalkan karena dia terlalu sibuk kerja sehingga tidak ada komunikasi dengan kamu ya. Nah, terus akhirnya kamu misalkan chat dia atau telepon dia. Oke, telepon mungkin dia nggak ngangkat gitu ya, nggak mengangkat telepon kamu. Kamu chat dia, pasti dia akan membalas gitu ya. Pasti dia akan menjawab chat kamu seperti itu. Dan aku melihat saat ini keadaannya mulai stabil ya, dan aku lihat dia ini memang orang yang lebih suka tidak mengambil resiko, baik itu di dalam hubungan atau di dalam bagian kehidupan dia, entah apa gitu ya. Pokoknya dia orang yang nggak suka ngambil resiko ya. Makanya dia tuh orangnya lambat ya, orangnya lambat karena dia nggak suka ngambil resiko, nggak berani untuk mengambil resiko. Orangnya memang keras kepala, aku melihat di sini sulit untuk dibujuk ya, apalagi untuk mengubah pandangan dia tentang sesuatu tuh. Kalau dia udah menetapkan pandangan dia pada suatu hal A gitu, ya udah A gitu, nggak sulit untuk bisa dirubah pandangannya. Ya aku lihat di sini dia pasangan yang bisa diandalkan dan dia juga berbakti ya. Bahkan hubungan kalian ini mungkin solid dan bisa diandalkan, tapi mungkin tidak terlalu mendebarkan aja gitu. Jadi mungkin gini ya, hubungan kamu dengan dia itu kayak dingin gitu loh. Tapi saling menghargai, tapi saling memahami, lebih tepatnya kayak gimana ya aku harus ngomongnya ya. Gini, kalian memang saling cuek ya, atau mungkin lebih fokus pada hal masalah pribadi gitu, pada diri masing-masing. Tapi kalau bersangkutan dengan hati, kalian itu kayak saling menaruh kepercayaan, saling menaruh keyakinan gitu ya, dan saling menjaga gitu. Cuman mungkin karena nggak ada komunikasi itu aja ya, karena sulit untuk punya quality time bersama, akhirnya adalah kesalahpahaman gitu ya, adalah masalah, adalah konflik kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian pun ya udah, kalau misalkan dia kerja ya udah silakan. Cuman mungkin karena terlalu lama mengabaikan pasangan, tidak ada komunikasi, tidak ada kabar, itu yang membuat kalian akhirnya kayak flat hubungannya, kayak tidak mendebarkan. Padahal kamu dengan dia kalau misalkan udah komunikasi itu ya, udah bersatu, udah berdekatan, kalian solid banget. Cuman bahkan solid, bahkan bisa saling diandalkan gitu. Cuman kalau misalkan lagi berjauhan atau lagi sibuk masing-masing, udah flat hubungannya ya, tidak ada yang mendebarkan gitu.
Dan aku melihat sebenarnya dia pun ingin mendedikasikan cinta dia sama kamu. Sebenarnya dia juga pengen adanya kepastian untuk kamu, adanya keteguhan hati untuk kamu gitu ya. Dan bahkan dia juga ingin berkolaborasi berdua dengan kamu untuk masalah pekerjaan, keuangan atau apapun, atau perkembangan hubungan kalian, mencapai tujuan bersama, mencapai tujuan jangka panjang bersama kayak gitu ya. Sebenarnya dia juga mau gitu. Tapi dia juga butuh pengertian kamu. Dia berharap kamu bisa realistis, ya, pemaaf, tetap support dia, tetap memaafkan dia jika dia ada kesalahan. Terus itu juga tetap bijak, ya, cemerlang lah ya, berpikir positif kayak gitu loh. Bahwa hidup ini nggak cuma soal cinta-cintaan doang loh gitu ya. Dia juga harus fokusin dengan masalah pribadi dia, terutama tentang karir dan keuangan ini. Yang saat ini sedang dia prioritaskan adalah materi dan uang gitu, karir dan keuangan kayak gitu loh. Ya, memang aku lihat di sini banyak pilihan. Ya, mungkin dia juga sempat menyelingkuhi kamu atau menjalin hubungan dengan si A, si B, si C. Tapi walaupun dia banyak pilihan, aku melihat kayak pilihan dia itu nggak ada yang bisa mengalahkan kamu. Nggak ada yang bisa dia bawa ke jenjang hubungan yang lebih serius gitu. Paling hanya bertahan seminggu, 2 minggu, atau sebulan gitu ya. Akhirnya tuh abis itu ya udah selesai. Kenapa? Karena setiap kali dia mencoba menjalani hubungan dengan orang baru ya, dia selalu kepikiran kamu, dia selalu keinget kamu ya. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan kamu di hati dan di pikiran dia gitu. Dia selalu terganggu terus dengan hati dan pikiran dia yang ke kamu lagi kayak gitu. Memang dia banyak pilihan. Kemudian aku melihat di sini aku melihat di sini kamu dengan dia kayaknya sudah menjadi mantan ya. Ya, aku lihat saat ini kamu dengan dia sudah menjadi mantan, sudah ada perpisahan di sini aku melihat. Tapi jujur dia masih selalu kepikiran kamu terus, memikirkan mantannya, yaitu kamu. Kemudian ada The Chariot di sini ya. Ada suatu keputusan yang tadinya membuat kamu sempat bimbang antara A dengan B gitu ya. Entah apa, karena ini tentang pengkhianatan, kemudian tentang Page of Wands, nampaknya kamu ingin memulai kehidupan baru ya. Mungkin kamu kayak saat masih bersama dia, kamu tuh bingung apakah harus tetap bersama dia atau meninggalkan hubungan ini. Tapi karena di sini ada Page of Wands, terus juga ada pengkhianatan yang kamu rasakan, sehingga aku lihat mungkin kamu saat ini memang benar-benar lah yang pergi meninggalkan dia. Kamu sudah mantap, yakin, tegas atas keputusan kamu memilih untuk let it go, memilih untuk meninggalkan dia karena kamu sudah tersakiti banget, selalu ada tangis ya, setiap kamu bersama dia. Air matamu selalu jatuh, selalu sakit ya seperti ini. Ada gambar hati ini ya, sebenarnya ini gambar apa sih, love ya. Terus itu ditancapkan oleh 3 pedang. Jadi ada pengkhianatan, perselingkuhan yang dia lakukan, sehingga aku lihat di sini hari-harinya itu kamu kayak tersiksa banget, tersakiti banget ya, kayak tertujah ya, seperti itulah ya aku melihat di sini. Jadi karena kamu sudah tersakiti banget, terluka banget, bahkan setiap harinya, mungkin hampir setiap hari kamu menangis karena rasa sakit dan pengkhianatan yang kamu rasakan, yang dia lakukan, sehingga aku lihat di sini kayaknya kamu memang ingin memilih untuk let it go, ingin memilih untuk pergi dari dia, pergi dari hubungan ini dan memulai hal baru. Bahkan teman-temanmu pun mendukung kamu untuk melangkah, menunjukkan kemampuan kamu, powermu ya, kemampuan, power, keberhasilan, reward, apalagi ya, pokoknya di sini kamu didukung oleh teman-temanmu untuk ayo lepaskan masa lalu, kemudian hadapi masa depan. Bisa dibilang kayak
tunjukkan apa kemampuanmu agar orang-orang melihat kamu itu menarik ya, entah karirmu, pencapaian-pencapaianmu, cita-citamu yang sudah tercapai, atau hasil kerja kerasmu. Tunjukkan aja biar orang-orang di luar sana itu bisa tertarik oleh kamu gitu. Dan aku lihat ya di sini kamu kayak sedang menunjukkan powermu bahwa aku independen, bahwa aku berkualitas, bahwa aku sukses, bahwa aku punya pengalaman yang hebat, bahwa aku punya hal yang mumpuni gitu lah ya. Aku lihat di sini kamu siap melangkah menjalani sesuatu yang baru, kehidupan baru, atau cinta baru, hubungan yang baru, pekerjaan yang baru, atau apapun yang serba baru. Aku lihat di sini ada sesuatu yang baru yang sedang kamu mulai. Ya, aku lihat di sini. Ya, jadi dia masih sering kepikiran kamu, tapi kamunya sudah memilih untuk pergi. Ya, mungkin karena kamu memilih untuk pergi itu, jadi dia kepikiran kamu terus, kangen, rindu ya. Nggak kuat ditinggal sama kamu sendirian terus gitu. Yang tadinya kamu bucin-bucin sama dia, nah sekarang dia nggak ngerasain lagi kebucinan kamu. Oke, entah kenapa kartu ini nih sulit sekali untuk dibuka. Oke, tuh ya, dia ini masih fokus dengan finance dan karir. Dia masih fokus dengan keuangan dan karir dia. Dan ya, aku melihat bahwa kamu tahu bahwa dia ini orangnya red flag banget. Dan aku lihat sebenarnya kamu tuh sudah tahu sejak awal orang ini tuh red flag. Tapi entah kenapa kamu masih bertahan sampai kemarin itu. Ya mungkin karena kamu terlalu terbucin-bucin ya. Kamu masih terlalu penasaran terhadap dia, bahwa dia bisa bersikap adil dan bersikap baik sama kamu, membalas cinta kebucinan kamu itu. Mungkin bisa jadi itu sehingga kamu masih bertahan. Tapi sebenarnya dari awal semesta itu sudah menunjukkan ke kamu bahwa nih orang itu ada yang nggak beres, nih orang ini red flag, nih orang ini begini begitu begini begitu. Intinya kebobrokannya itu sebenarnya udah ditunjukin dari awal sama semesta. Tapi ya kamu mungkin selalu mendenial, keras kepala ya, jadi ya udah akhirnya sehancur-hancur inilah kamu ya akhirnya, tapi sadar juga. Nah, akhirnya sekarang kamu sadar, kamu memilih untuk mantap pergi meninggalkan dia dan memulai hal baru dalam kehidupanmu nih ya. Jadi memang saat ini tuh fokus dia adalah materi, keuangan ya, dan karir, hal-hal yang bersifat duniawi. Ada retreat di sini, dan aku melihat di sini pun karena di sini dia selalu kepikiran kamu, dia juga akhirnya terdorong untuk kayak memperjuangkan lagi, ingin memperjuangkan kamu lagi ya, karena memang semesta selalu mendorong dia untuk bisa mengejar kamu, memperbaiki kembali hubungan dia bersama kamu, menarik kamu kembali ke dalam sisinya. Kayak gitu ya. Jadi ini sekarang menjadi tantangan dia, karena dulu kamu yang selalu merasa tertantang untuk mendapatkan dia, sekarang sebaliknya ya, ini situasinya terbalik. Sekarang kamu yang let it go, dan kamulah menjadi tantangan dia untuk dia dapatkan ya. Aku lihat di sini. Jadi bukan hanya sekadar kepikiran, tapi juga keinginan untuk membuatmu kembali terhadap dia gitu ya. Itu menjadi tantangan dia saat ini. Separation, aku melihat ya sudah berakhir hubungannya. Dia sadar, tahu banget bahwa hubungan ini nih kayaknya sudah benar-benar berakhir. Kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia ya. Tapi new love, dia ingin punya cinta baru dengan versi terbaru. Menjadi orang yang lebih baru, beda dengan yang kemarin. Yang kemarin mungkin suka selingkuh. No, nanti ketika dengan kamu mungkin dia sudah tidak mau lagi selingkuh lagi. Kemudian bottom of the deck di sini ada reconciliation. Dia ingin datang lagi terhadap kamu. Bahkan aku melihat saat ini pun dia masih optimis bahwa dia bisa kembali lagi bersama kamu. Cuman dia berharap di sini kamu masih mau memberikan dia kesempatan untuk bersama lagi dengan kamu, untuk merangkai kembali cinta kalian, bahtera rumah tangga mungkin atau apa gitu ya. Intinya di sini dia masih yakin dan optimis, makanya di sini dia ingin datang lagi kembali kepada kamu, memiliki cinta yang baru dengan kamu, seperti itu. Tapi kalau aku lihat sih, kalau kamu malah lebih memilih untuk
menjalin hubungan dengan orang baru gitu. Tapi fokus kamu sekarang adalah menata hidupmu, menjalani sesuatu yang baru dalam hidupmu, atau memulai hidup yang baru gitu. Oke, seperti itulah perasaan dia terhadap kamu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Kedua belah zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku punya bulannya, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, ya. Ada April, Mei, Juni, Oktober, November, September, Juli, Februari. Oke, itu aja. Kemudian shio-nya ada shio kamu, shio dia. Oke, kalian situasikan aja. Atau bulannya mungkin bulan momen-momen tertentu ya di antara kamu, mungkin bulan pertemuan kalian pertama kali, ataukah perpisahan kalian, ataukah bulan jadinya kalian. Kuda, naga, ular, shio-nya ya, ayam, monyet, apa ini, kerbau, macan, babi. Oke. Dan untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. A, U, Y, O, B, R, C, K, Q, M, W, L, Z, T, H, D, J, X, I, E, N, G, Z. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.